Perkenalkan, nama saya Desti Azahra Salsabila dengan NIM 24110152200027 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Makurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dan sistem respirasi pada manusia. Pertama-tama, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Sistem kardiovaskular mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskular, terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast. Dalam awal perkembangannya, yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di splagnicus, yaitu antara bagian perikardial dan IEC dan atap katup kuning telur sekunder atau kardiogenik area. Tabung jantung pasangkan membujur endotel berlapis saluran. Tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubular bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai, karian, dan yoksak membentuk sistem kardiovaskular purba. Pada janin, proses peredaran darah melalui plasenta. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, serta pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks sebelah kiri yang terlindung oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Berat jantung pada orang dewasa sekitar 250-350 gram. Hubungan jantung dengan alat sekitarnya yaitu A. Dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis setinggi costa 3/1. B. Samping berhubungan dengan paru dan fasies mediastilis. C. Atas setinggi torakal 4 dan cervical 2 berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronkus dextra dan bronkus sinistra. D. Belakang alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta descendens, vena azygos dan kolumna vertebrata thoracalis. E. Bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping. Diafragma menyokong dari bawah. Pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah umur. Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga toraks termasuk jantung agak turun ke bawah. 2. Bentuk rongga dada. Perubahan bentuk tora yang menetap menahun batas jantung menurun sehingga pada asma toraks melebar dan membulat.
3. Letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas, akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. 4. Perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama, luar atau perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni dan rawan iga 2-4, yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelikan untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. 2. Yaitu lapisan tengah atau miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Susunan miokardium yaitu otot atria sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh 2 lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria. Kemudian otot ventrikular membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikular sampai ke apeks jantung. Terakhir, otot atrioventrikular, yaitu dinding pemisah antara serambi dan bilik atau atrium dan ventrikel. Terakhir, lapisan dalam yaitu endokardium, merupakan dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender endokardium, kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Bagian-bagian dari jantung. A. Basis cordis, bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. B. Apex cordis, yaitu bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Permukaan jantung atau facies cordis yaitu A. Facies sternocostalis, permukaan menghadap ke depan berbatasan dengan dinding depan toraks, dibentuk oleh atrium dextra, ventricle dextra, dan sedikit ventricle sinistra. B. Facies dorsalis, permukaan jantung menghadap ke belakang berbentuk segi empat, berbatas dengan mediastinum posterior, dibentuk oleh dinding atrium sinistra, sebagian atrium sinistra dan sebagian kecil dinding ventricle sinistra. C. Facies diaphragmatica, permukaan bagian bawah jantung yang berbatas dengan sternum tendinum diafragma, dibentuk oleh dinding ventricle sinistra dan sebagian kecil ventricle dextra. Tepi jantung atau margo cordis yaitu A. Margo dextra, bagian jantung tepi kanan membentang mulai dari vena cava superior sampai ke apex cordis. B. Margo sinistra, bagian ujung jantung sebelah tepi membentang dari bawah muara vena pulmonalis sinistra inferior sampai ke apex cordis. Alur permukaan jantung. A. Sulcus atrioventricularis, mengelilingi batas bawah basis cordis. B. Sulcus longitudinalis anterior, dari celah arteri pulmonalis dengan auricula sinistra berjalan ke bawah menuju apex cordis. C. Sulcus longitudinalis posterior, dari sulcus coronaria sebelah kanan muara vena cava inferior menuju apex cordis. Ruang-ruang jantung.
Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 1. Atrium dextra, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. A. Muara atrium kanan terdiri dari 1. Vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, osteum atrioventricular dextra. B. Sisa fetal atrium kanan, fossa ovalis dan annulus ovalis. C. Ventricle dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, yang terdiri dari A. Valvula tricuspidal, B. Valvula pulmonalis. 2. Atrium sinistra, terdiri dari rongga utama dan auricula. 3. Ventricle sinistra, berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta, yang terdiri dari A. Valvula mitralis, B. Valvula semilunaris aorta. Peredaran darah jantung. Vena cava superior dan vena cava inferior mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Antara ventricle sinistra dan arteri pulmonalis terdapat katup valvula semilunaris arteri pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra. Aorta atau pembuluh darah terbesar membawa darah dari ventricle sinistra dan aorta terdapat sebuah katup valvula semilunaris aorta. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu 1. Arteri koronaria kanan berasal dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan ventricle kanan. 2. Arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronaria dextra. 3. Aliran vena jantung. Sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atrioventricularis, merupakan lanjutan dari vena. Fisiologi jantung. Fungsi umum otot jantung yaitu 1. Sifat ritmisitas atau otomatis, secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. 2. Mengikuti hukum gagal atau tuntas, impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. 3. Tidak dapat berkontraksi tetanik. 4. Kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Metabolisme otot jantung. Seperti otot kerangka, otot jantung juga menggunakan energi kimia untuk berkontraksi. Energi terutama berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari metabolisme zat gizi, terutama laktat dan glukosa. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen. Pengaruh ion pada jantung. Pengaruh ion kalium. Pengaruh ion pada jantung. 1. Pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium pada CS menyebabkan jantung dilatasi, lemah dan frekuensi lambat. 2. Pengaruh ion kalsium. Kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spastis. 3. Pengaruh ion natrium menekan fungsi jantung. Elektrofisiologi sel otot jantung.
Aktivitas listrik jantung merupakan akibat perubahan permeabilitas membran sel. Seluruh proses aktivitas listrik jantung dinamakan potensial aksi yang disebabkan oleh rangsangan listrik, kimia, mekanika, dan termis. 5 fase aksi potensial yaitu 1. Fase istirahat. Bagian dalam bermuatan negatif atau polarisasi dan bagian luar bermuatan positif. 2. Fase depolarisasi atau cepat, disebabkan meningkatnya permeabilitas membran terhadap natrium sehingga natrium mengalir dari luar ke dalam. 3. Fase polarisasi parsial. Setelah depolarisasi terdapat sedikit perubahan akibat masuknya kalsium ke dalam sel, sehingga muatan positif dalam sel menjadi berkurang. 4. Fase plato atau keadaan stabil. Fase depolarisasi diikuti keadaan stabil agak lama sesuai masa refraktor absolut miokard. 5. Fase repolarisasi atau cepat. Kalsium dan natrium berangsur-angsur tidak mengalir dan permeabilitas terhadap kalium sangat meningkat. Sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung meliputi 1. SA node, tumpukan jaringan neuromuskular yang kecil berada di dalam dinding atrium kanan di ujung crista terminalis. 2. AV node, susunannya sama dengan SA node, berada di dalam septum atrium dekat muara sinus koronari. 3. Bandel atrioventrikular. Dari bandel AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars membranacea septum interventrikular. 4. Serabut penghubung terminal atau Purkinje. Anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua ventrikel. Fisiologi vaskular. Sistem vaskular memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskular karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi yaitu 1. Arteri mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. 2. Arteriola, cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. 3. Kapiler, tempat pertukaran cairan, zat makanan dan elektrolit, hormon dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstitial. 4. Venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. 5. Vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompanya. Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut atau transportasi darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Fungsi ini disebut sirkulasi darah. Darah mengangkut gas-gas, zat makanan, sisa metabolisme hormon, antibodi, dan keseimbangan elektrolit. Sirkulasi darah. Aliran darah tubuh. Yang pertama, aliran darah koroner. Ada 3 pembuluh darah utama yang mendistribusikan darah di dalam otot jantung, yaitu arteri koronaria dextra, arteri intraventrikular anterior, dan arteri circumflexa sinistra. Aliran darah portal adalah aliran darah balik atau darah vena yang berasal dari usus halus, usus besar, lambung, limpa, dan hati. Aliran darah sistem portal ini mempunyai pintu keluar, yaitu vena porta, menuju hati melalui arteri hepatika dan keluar melalui vena hepatika, lalu masuk ke jantung melalui vena cava inferior. Aliran darah pulmonal. Aliran darah berawal dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian bercabang ke paru-paru kiri, ke paru-paru kanan, dan ke alveoli atau kapiler alveoli, yaitu tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida lebih banyak berdifusi dengan kapiler menuju rongga alveoli, sedangkan oksigen lebih banyak berdifusi dengan rongga alveoli menuju kapiler darah.
Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir menuju vena pulmonalis kiri dan kanan, masuk ke atrium kiri terus ke ventrikel kiri dan siap dipompakan ke aliran darah sistemik. Aliran darah sistemik berawal dari ventrikel kiri lalu masuk ke seluruh tubuh melalui aorta dan bercabang menjadi anterior, kemudian menjadi kapiler dan masuk ke dalam jaringan atau sel, kemudian keluar menjadi kapiler vena atau venolus, menjadi vena cava superior bagian atas dan vena cava inferior bagian bawah. Selanjutnya masuk ke jantung melalui vena cava. Sirkulasi darah aorta. Aorta merupakan pembuluh darah arteri yang paling besar, keluar dari jantung bagian ventrikel sinistra melalui aorta ascendens, membelok ke belakang melalui radix pulmonalis sinistra turun sepanjang kolumna vertebralis dan menembus diafragma turun ke abdomen. Sirkulasi arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri yang paling besar keluar dari ventrikel sinistra disebut aorta. Arteri mempunyai dinding yang tebal dan kuat tetapi mempunyai sifat elastis. Selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure. Misalnya, tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah yaitu 1. Sistem saraf yang terbagi menjadi A. Presoreseptor dan kemoreseptor, yaitu serabut saraf aferen yang menuju pusat vasomotor berasal dari baroreseptor arteri dan kemoreseptor aorta dan karotis dari korteks cerebri. Kemudian ada hipotalamus yang berperan dalam mengatur emosi dan tingkah laku yang berhubungan dengan pengaturan kardiovaskular. C. Cerebrum mempengaruhi tekanan karena penurunan respon tekanan, vasodilatasi dan respon depresor meningkat. D. Reseptor nyeri bergantung pada intensitas dan lokasi stimulus. E. Refleks pulmonal inflasi paru-paru menimbulkan vasodilatasi sistemik dan penurunan tekanan darah arteri, dan sebaliknya kolaps paru menimbulkan vasokonstriksi sistemik. 2. Sistem humoral atau kimia berlangsung lokal atau sistemik, misalnya renin, angiotensin, vasopresin, epinefrin, asetilkolin, serotonin, adenosin, kalsium, magnesium, hidrogen, dan kalium. 3. Sistem hemodinamik lebih banyak dipengaruhi oleh volume darah, susunan kapiler, perubahan tekanan osmotik, dan hidrostatik bagian luar dan dalam sistem vaskular. 4. Sistem limfatik. Komposisi sistem limfatik hampir sama dengan komposisi kimia plasma darah dan mengandung sejumlah besar limfosit yang mengalir sepanjang pembuluh limfe untuk masuk ke dalam aliran darah. Kelainan atau penyakit pada sistem kardiovaskular disebut penyakit kardiovaskular atau PKV. Adalah penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah termasuk jantung koroner, stroke, dan fibrilasi atrium. PKV bisa menyerang satu atau lebih bagian jantung dan pembuluh darah. Beberapa jenis penyakit kardiovaskular diantaranya penyakit arteri koroner atau CAD, atau penyakit jantung koroner CHD, penyakit cerebrovaskular, penyakit arteri perifer atau PAD, aterosklerosis aorta, deep vein thrombosis atau DVT, atau trombosis vena dalam. PKV bisa berkembang tanpa gejala atau keluhan sehingga baru terdeteksi ketika sudah parah. PKV merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia.
Respirasi atau sistem pernapasan manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk menukar gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Sistem respirasi manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menjaga keseimbangan gas dalam tubuh. 2. Mendukung fungsi organ-organ lainnya. 3. Membantu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Terakhir, membuat suara. Sistem respiratory plus sirkulatory. Pertama, inhalasi atau penghirupan. Fase ketika udara dari luar tubuh menuju ke organ pernapasan. Contohnya, udara dari luar tubuh masuk ke dalam paru-paru. Ekshalasi, ketika karbon dioksida di paru-paru dikeluarkan keluar tubuh. Respirasi internal, yaitu pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida antara pembuluh kapiler masuk atau meninggalkan sel-sel jaringan. Respirasi eksternal, pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli paru-paru menuju atau meninggalkan pembuluh darah. Oksigen yang masuk sel digunakan untuk metabolisme sel, pembentukan energi atau respirasi sel, sisa-sisa produk karbon dioksida. Organ pernapasan manusia, yaitu pertama hidung, kedua tenggorokan atau trakea, 3 bronkus, kemudian bronkiolus dan alveolus yang terdapat pada paru-paru. Pertama, rongga hidung. Aliran udara yang berasal dari luar tubuh akan masuk ke dalam paru-paru melalui rongga hidung. Fungsi rongga hidung yaitu sebagai filter atau penyaring partikel-partikel yang berpotensi menyebabkan penyakit. Kemudian, memberi kelembapan dan menghangatkan udara. Terakhir, sebagai tempat reseptor pembau atau olfaktori. Saluran pernapasan, faring, laring, trakea, bronki, dan bronkiolus. Bentuk seperti pipa atau saluran, tersusun dari gabungan rawan dan serabut-serabut elastin dan otot polos, bersifat kaku tapi elastis. Fungsinya yaitu kontinuitas udara yang keluar masuk. Kedua, supaya udara yang masuk bisa berlangsung terus-menerus. Fisioanatomi saluran pernapasan. Pertama, semakin besar diameter saluran, maka semakin kecil kandungan serabut hialinnya. Kedua, sel goblet beriringan dengan sel bersilia, mukus, yang menangkap partikel silia mendorongnya ke farinks, kemudian ditelan atau dibatukan keluar. 3. Faring, terdapat tonsil, jaringan limfatik mengandung leukosit, berperan imun dan mencegah agar organisme tidak bergerak lebih lanjut. Saat bernafas, epiglotis, posisi vertikal. Saat menelan, refleks, epiglotis dan laring saling mendekat, sehingga mencegah makanan atau cairan masuk ke laring dan mengarahkan makanan ke esofagus. Fisioanatomi trakea, bronki, dan bronkiolus. Trakea tersusun atas cincin-cincin rawan berbentuk C berjumlah sekitar 15-20 buah. Bagian C yang terbuka dihubungkan oleh jaringan otot berkas. Struktur cincin rawan menyebabkan trakea selalu dalam kondisi terbuka, sehingga udara yang dapat dengan mudah keluar atau masuk. Dan kontraksi otot polos di bagian C untuk mengatur lumen trakea, mengatur aliran udara saat inspirasi dan ekspirasi. Jalur trakea cabang 2 bronkioli dilengkapi mukosa bersilia. Pembersihan pada sistem pernapasan, menyapu mukus ke atas atau ke faring. Bagian respirasi
terletak pada alveoli. Alveoli adalah percabangan bronkioli diameter sekitar 0,5 mm dengan ujung buntu membentuk kantung disebut alveolus. Fungsinya membawa oksigen dan memindahkan karbon dioksida ke atau dari sistem sirkulatori. Fisioanatomi alveolus. Tersisipi banyak makrofag, memindahkan materi asing dari dalam paru-paru yang belum tersaring di alat pernapasan sebelumnya. Alveoli berbentuk kantong sangat tipis karena membrannya hanya terdiri dari satu lapisan sel. Susunan alveoli yang berlobus atau memperluas permukaan difusi. Sekelilingnya terdapat kapiler-kapiler. Jarak antara dinding kapiler dengan dinding alveoli hanya berkisar 0,1 sampai 1,2 mikron. Konsentrasi oksigen yang berada di alveoli lebih tinggi daripada yang berada di darah dalam pembuluh kapiler di sekitarnya. Konsentrasi karbon dioksida di kapiler lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam alveoli, sehingga karbon dioksida akan berdifusi dari kapiler menuju alveoli. Pada manusia terdapat dua mekanisme pernapasan. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada adalah proses bernapas yang melibatkan otot-otot di antara tulang rusuk. Mekanisme pernapasan dada dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, udara dihirup melalui hidung, lalu otot di antara tulang rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuk terangkat, rongga dada mengembang, paru-paru membesar, dan tekanan udara di dalam paru-paru berkurang. Lalu udara dari luar masuk. Saat membuang napas, otot di antara tulang rusuk mengalami relaksasi. Mekanisme pernapasan perut adalah proses pernapasan yang menggunakan otot diafragma sebagai penggeraknya. Mekanisme pernapasan perut dapat dijelaskan sebagai berikut. Inspirasi, yaitu saat menarik napas, otot diafragma berkontraksi dan mendatar, sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada lebih rendah daripada udara di luar, sehingga udara dapat masuk. Kemudian ekspirasi, saat mengeluarkan udara, otot diafragma rileks dan otot dinding perut berkontraksi. Hal ini menyebabkan pengecilan rongga dada dan peningkatan tekanan, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan perut memiliki beberapa manfaat, diantaranya mengurangi stres dan menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan sesak napas terutama pada penderita asma dan penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Terakhir, membantu menyanyi dengan nada yang tinggi. Untuk merasakan diafragma bergerak saat bernapas, kita dapat meletakkan satu tangan di dada bagian atas dan tangan lainnya tepat di bawah tulang rusuk. Kelainan dan penyakit pada sistem respirasi manusia. Pertama, faringitis, yaitu peradangan pada faring. 2. Pneumonia, peradangan paru-paru. 3. Emfisema, udara berlebihan di paru-paru. 4. Asma, kontraksi kaku dari bronkeolus atau hypersensitivitas bronkiolus. 5.